Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan pelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula kegiatan belajar kalian di sekolah juga diberikan kelancaran. Amin, amin ya robbal alamin. Pagi ini mungkin awal kita bisa bertemu walaupun melalui visual, dan semoga saya berharap bahwa kalian semua bisa memetik apa saja sisi positif yang kalian bisa dapat ketika hari ini kakak pembina ingin menyampaikan beberapa hal kepada kalian, yaitu salah satunya adalah tentang apa sih sebetulnya fungsinya kalian ikut di dalam organisasi kepramukaan. Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar, mungkin nanti kalian bisa membaca ya, di situ ada Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2014 bahwa ekskul kegiatan kepramukaan merupakan bagian dari ekskul wajib yang sudah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Dan apa buktinya? Kalau misalkan kalian bertanya, buktinya adalah ketika kalian menerima rapot ya, ketika kalian menerima rapot, tentunya di dalam rapot itu ada nilai ekskul pramuka. Dan kakak berharap bahwa ekskul pramuka ini jangan lagi menjadi satu hal yang seperti alergi untuk diri kalian. Kakak ingin mengajak bahwa yuk kita nikmati, kita ambil ilmunya, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih sebetulnya sisi positif dari kegiatan gerakan pramuka? Dan tentunya kakak sangat bangga ketika ada beberapa adik-adik di kelas 11 dan 12 yang artinya sudah mengikuti jenjang level ya di pramuka penegak. Ada yang sudah sampai ke tingkat bantara, ada yang sudah sampai ke tingkat laksana, termasuk kegiatan-kegiatan lain sih, kegiatan kesakaan. Dan kakak sangat mendukung kalian untuk ikut kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kepramukaan. Karena jujur, kakak pun dulu ya ketika zaman SMA, kakak sangat suka mengikuti kegiatan kepramukaan karena apa? Satu, mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita mengenal di dalam Dasa Dharma bahwa Dasa Dharma yang pertama, bahwa kita harus meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, sama halnya dengan Pancasila. Jadi banyak orang berkata bahwa kalau kita menjalankan 10 dasa dharma itu, maka kita dikategorikan manusia setengah dewa. Ya mungkin tidak sesempurna Nabi Muhammad SAW, tetapi minimalnya kita bisa menjadi orang baik ketika kita mengamalkan 10 dasa dharma tersebut. Kemudian yang kedua, membangun empati ya. Dari dasa dharma yang kedua itu mencintai sesama manusia. Itu menandakan bahwa rasa empati kita menjadi terbangun. Rasa ingin menolong dengan sesama juga semakin terbangun, terutama dalam kehidupan sosial. Tentunya di sini ada adik-adikku semua yang ada di jurusan IPS tentunya, dan di situ kalian belajar tentang sosiologi. Sebetulnya sosiologi itu sangat dekat dengan dasa dharma ya, karena mempelajari tentang permasalahan sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya kita membangun empati kita terhadap orang lain, membangun kekeluargaan dengan sesama teman. Dan kakak sangat bangga ketika melihat kalian tingkat kekeluargaannya tinggi ya, tinggi. Itu terlihat dari bagaimana sih rasa kalian itu mencintai teman-teman kalian yang ada di sesama ekskul kepramukaan ya, baik itu di jenjang level tinggi ataupun level rendah. Nah, berarti itu ada makna, ada hikmah ketika kalian semua aktif di dalam kegiatan kepramukaan. Kemudian berikutnya, kalau kita
Lihat nih dasa dharma yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Patriot itu kan berarti patriotisme ya. Kalau di pelajaran PPKN itu kan artinya kecintaan kita terhadap tanah air, bagaimana caranya kita itu rela berkorban untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sih kita berkorban untuk mencapai sebuah harapan atau cita-cita? Dan tentunya itu sudah diungkapkan oleh kalian ketika bagaimana sih kalian itu semangatnya ketika ingin mendapatkan nilai terbaik di dalam rapot kalian. Dan itu pun ya, kalau kakak perhatikan, kalau bukan anggota pramuka pastinya merasa bahwa ya sudahlah, gimana saja adanya. Tetapi ketika kalian menjadi bagian dari anggota pramuka, terbangun tentunya semangat kalian untuk berkompetisi dalam kehidupan. Syaratnya satu, berkompetisi itu harus yang jujur, tidak boleh culas, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencontek kalau misalkan ulangan seperti itu contohnya. Lakukanlah kompetisi secara sehat, tunjukkan kemampuan kalian. Kalau kalian belum mampu, asah ya, asah kekurangan kalian, kira-kira di mana kekurangan itu berada. Dan ketika kalian menemukan kekurangannya, maka kekurangan itulah yang harus diperbaiki. Kemudian berikutnya adalah apalagi sih yang di situ, yang ada di tema yang ada di dasa dharma yang ketiga, sopan. Sopan santun itu adalah merupakan hal yang paling utama. Dari dulu nenek moyang kita, termasuk agama kita, ya, tentunya agama yang lain pun tentunya mengajarkan tentang kebaikan. Salah satunya adalah kesantunan. Kakak berharap bahwa kalian semua membiasakan diri dalam kehidupan sehari-hari, tanamkan kepada orang yang lebih tua terlebih dahulu, terutama kepada orang tua. Ibu yakin, kakak yakin dalam kegiatan kalian sehari-hari, kalian tentunya sangat menghormati ibu dan ayah ya. Kemudian yang berikutnya adalah sopan santun kepada orang lain. Lingkup orang lain itu sangat luas, bisa keluarga yang lain, bisa juga dengan orang yang lebih tua yang lain. Satu pesan dari kakak pembina adalah jangan sekali-sekali kalian merendahkan keberadaan orang lain. Contohnya, misalkan di sekolah, kalian tentunya mengenal, wah Caraka itu cuma tukang sapu. Tugasnya cuma bersih-bersih aja. Dia tidak layak untuk dihormati. Tidak, bukan seperti itu. Walaupun dia seorang Caraka, karena usianya sudah lebih tua daripada kalian, tentunya kalian harus menghormati mereka dengan cara kalau bertemu, berpapasan, ucapkan salam, kemudian salim. Kemudian berikutnya dengan bapak dan ibu guru di sekolah. Bagaimana tata krama kalian ditanamkan? Kalau masuk ke ruangan guru, tentunya selalu ngetuk pintu dulu, mengucapkan salam dulu, salimlah kepada orang-orang yang ada di ruang guru tersebut. Pastinya bapak dan ibu guru ya. Kemudian dengan teman sesama, dengan teman sebaya. Kesopanan itu bisa kamu lakukan ketika berjumpa atau bertemu, ucapkan salam. Terutama bagi umat muslim, dan itu sudah diajarkan ya di dalam agama kita bahwa ketika kita bertemu dengan sesama, maka ucapkanlah salam. Karena salam itu berarti keselamatan. Kita mendoakan keselamatan. Selamat untuk kamu, selamat juga untuk aku. Nah itulah ya banyak hal positif yang kita bisa dapat dari kegiatan kepramukaan, terutama bagaimana kita memaknai tentang dasa dharma. Kemudian berikutnya apa lagi? Kesatria ya. Satria itu adalah orang yang gagah berani, jujur. Gagah berani itu bukan berarti orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan emosi, bisa menyelesaikan masalah dengan egonya, bisa menyelesaikan masalah dengan ototnya, bukan. Orang-orang kesatria itu adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan kesabarannya, ya.
dengan kejujurannya. Dia tidak pernah berani berbohong. Jangan sekali-kali kalian melindungi media sosial ya. Sesuatu hal yang dianggap kontra selalu diutarakan di dalam sosial media. Ya mungkin bagus itu dilakukan karena negara kita adalah negara demokrasi. Tetapi ingat, ketika kalian berkomentar, kalian harus tahu dasar hukum. Ya, dasar hukum itu kuncinya. Jangan sampai kalian berkomentar itu hanya sebatas berani berkomentar saja, tetapi tidak mengerti dasar hukumnya. Apalagi sekarang sedang pandemi, akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan demonstrasi. Kakak pembina berharap bahwa kalian jangan sekali-kali terpancing untuk diajak oleh siapapun untuk ikut demonstrasi. Kalau seandainya kalian tidak mengerti dasar hukumnya apa, pokok permasalahannya apa, kenapa tidak boleh Kak? Tidak bolehnya itu takutnya berbahaya untuk fisik dan diri kalian, itu ya. Karena sekarang negara kita negara hukum sesuai pasal berapa? Pasal 1 ayat 3 ya, menyatakan bahwa negara kita negara hukum dan tentunya ada undang-undang ITE dan itu merupakan sesuatu kehati-hatian buat kita semua. Kemudian yang keempat itu adalah patuh dan suka bermusyawarah. Biasakan ketika kalian menemui hal-hal yang tidak ada solusinya, tidak ada kesepakatannya, itu tidak perlu dengan cara bermusuhan. Tanya kepada teman-teman, yuk kita kumpul, kita selesaikan dengan cara musyawarah. Kita bicarakan sebetulnya titik masalahnya ada di mana, gitu ya. Apapun itu, misalkan ada kegiatan acara, ada masalah-masalah kecil, masalah yang sifatnya pribadi, atau masalah yang sifatnya kepramukaan, silahkan selesaikan dengan cara musyawarah. Sekarang zaman canggih, kalau misalkan kita PPKM, kita tidak bisa dipertemukan secara langsung, secara fisik, kita bisa dipertemukan secara virtual. Bisa melalui Google Meet, bisa melalui Zoom, atau bisa melalui WA misalkan, bisa-bisa saja semuanya itu ya. Tidak ada sesuatu hal yang sulit kalau kita niatnya baik. Tuh. Kemudian berikutnya adalah dasar dharma ke-5. Rela menolong dan tabah. Kakak pembina menyarankan, mudahkanlah kaki tanganmu untuk menolong sesamamu ya. Dengan segala kemampuanmu. Kamu tidak mampu memberikan uang, maka tolonglah teman, keluarga, dan siapapun yang membutuhkan dengan cara apa yang bisa kamu berikan. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang lain. Kalau kita tidak punya materi, maka tolonglah orang itu dalam bentuk tenaga kita. Makanya kenapa di Islam itu ada sodakoh. Nah, sodakoh itu adalah bentuk kita menolong orang susah. Seperti sekolah sudah memberikan contoh waktu sebelum adanya PPKM, sebelum adanya kegiatan WFH ya, maksudnya kita diliburkan gitu karena adanya COVID. Di sekolah itu kan ada program memberikan makan siang kepada anak-anak yatim. Nah, tentunya kalian juga bisa bersedekah. Bukan berarti kalian belum bisa mencari uang sendiri kemudian kalian tidak bisa bersedekah. Bersedekahlah. Karena ada 0,025% dalam uang jajan kalian, itu tentunya bukan untuk kalian semua. Itu ada hak orang lain di dalamnya. Kalian bisa buat celengan-celengan kecil di rumah setiap subuh. Ya, setiap subuh atau setiap kali kalian berbuat salah, taruhlah uang sedekah di kaleng itu. Yang nantinya kalau sudah terkumpul banyak, setiap Jumat kamu bisa bawa ke masjid uang itu. Bisa kamu kasihkan kepada rekan yang yatim, kamu belikan apa kira-kira yang menyenangkannya. Atau bisa juga kamu masukkan ke dalam keropak. Berdoalah dalam hati, minta apa yang kamu inginkan. Misalkan minta kesuksesan kah? Minta diberikan umur panjang kah? Atau minta diberikan keberkahan untuk kedua orang tua kalian, ya. Kok kakak pembina jadi ceramah ya? Tidak juga. Kakak pembina juga menanamkan hal yang sama kepada anak-anak kakak di rumah ya. Kemudian berikutnya adalah hemat, cermat, dan bersahaja. Kalau kakak pembina percaya bahwa
anak-anakku semua di Pramuka itu sudah mampu hidup sederhana dengan cara mengalah untuk gaya hidup hedonis ya. Dengan zaman yang semakin maju tentunya banyak godaan di mana kita terdorong untuk jajan di tempat-tempat yang mahal, di tempat-tempat yang kebarat-baratan gitu ya. Kadang-kadang kakak seru juga kalau lagi ngumpul dengan kalian itu, kak kita ngebaso yuk. Ternyata bahagia kita cukup di tukang bakso aja gitu kan, tidak perlu ke kafe-kafe yang harganya mahal gitu. Itu pun satu mangkok bakso juga kita bisa rame-rame ya makannya. Nah itulah apa namanya, kelebihannya kita di Pramuka itu karena ada di dalam dasar dharma gitu kan. Baik anak-anak, kakak cukupkan sekian ya perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Salam Pramuka.